Kamu berenang, cek. Hilang. Di Tokopedia. Ininya belum. Bener. Aduh, Logitech-nya belum diinstal. Makaroni besti. Makaroni besti. Kita kok iklan kayak gitu view banyak ya? Gak tau. Ini pasti teman-teman gue di PH. Anjing nih si Gema nih. Gue bikin yang kayak pakai lighting nyewa segala macam jutaan, view-nya kalah nih sama hal goblok gini. Ya gak apa-apa dong. Gue mainin game bokep udah dewasa. Main sama istri. Wong saya suka kok. Buat referensi. Agak bingung sama upgrade senjata yang materialnya bukan dari monster. Cara dapetinnya gimana? Gimana? Jelek. Dari monsternya mendingan lebih bagus. Itu nggak terlalu bagus, gitu kan? Maksudnya bukan parah ngatain jelek, bukan bukan yang Sawirnya gue ngatain jelek. Weaponnya jelek. Weaponnya jelek itu ya, bagus untuk apa namanya untuk awal-awal dan sementara, tapi apa namanya mendingan dari monster langsung. Kenapa kalau menabung itu harus menabung? Kan bisa mengotak, persegitiga mana ada? Apa sih, ngomong apa sih gue? Ijazah kamu mana kan? Ini sampai gue sakit tenggorokan ya, jadi tuh gue buat mikirnya kemana-mana. Sakit tenggorokan emang otak kamu mikirnya di sini. Oh, ada koneksi. Ternyata bini gue otaknya tenggorokan, pantesan. Oh ini cowok-cowok tuh pada ngomongin Tamiya sama Beyblade kalau kelas 1-2, dan gua doang salah satu-satunya cowok yang ngomongin Harvest Moon Back to Nature. Ada yang main? Nggak ada, yang cewek-cewek yang main. Jadi satu-satunya cowok yang ngomongin Harvest Moon Back to Nature itu adalah saya di alumni saya. Dulu gue diketawain, ya cowok main Harvest Moon. Tapi gara-gara gue doang main Harvest Moon dikelilingin sama cewek-cewek, pada iri. Apa sih Harvest Moon apa sih? Lu beli aja bangsat main. Terus yang si paling sok cool, yang si paling jokes dulu kelas 2, pada masih kelas 2 anjing, yang si paling olahraga gitu kan, yang nggak pernah, apa tuh Harvest Moon game cewek, tiap hari nelfon, ada bisa bicara dengan Gema, yang angkat bisa Bang Tara tuh, Gem temen lu nih Gem, sampai hafal tuh, namanya si Pras nanya, Gem itu sapinya itu kapan gedenya ya? Sikat terus bangsat, gitu tiap hari. Tapi aku juga tuh kan aku main Harvest Moon kan, Back to Nature kan. Jadi tuh sempat terus waktu itu kebetulan teman aku punya PS1 masih baru, terus dia mainin terus kan, seru tuh main. Terus suatu saat kita lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya kita bukan lagi main game Harvest Moon atau apa, kita lagi main biasa gitu kan. Udah gitu tiba-tiba dia nanya, cara beli ayam gimana sih? Gitu kan, cara beli ayam gimana sih? Terus aku bilang gini, jangan, lagi musim flu burung. Aku pikir dia mau beli ayam beneran. Gua kebayang lagi mukanya si Gita. Muka kamu kan gini kan kalau suka rada kikuk. Jangan, lagi flu burung. Itu SD aku ingat banget. Lu mau beli ayam, jangan, lagi musim flu burung. Kita mah bercanda aja. Kan maksudnya di Harvest Moon nggak bilang, kata gitu. Iya, kamu pakai ngaku. Harusnya belaga ini aja dong, gini kayak, iya, bercanda, iya, bener. Ngaku. Polosnya. Sumpah. Aku inget banget itu. Nih peraturan rules 101 ya, ketika di hidup ini kalau lu melakukan suatu ketololan, either lu ngaku atau follow with the flow. Iya, maksud gue itu. Dia nyangkanya aku bercanda, padahal gak aku serius gitu. Astaga. Bukan bercanda. Astaga. Udah bisa. Afung tutup jam berapa? Jam 9. Setengah 9? Jam 9, bentar lagi tutup. Iya masih setengah jam. Ya gak bisa, ntar dia buru-buru.
Masih setengah jam. Kamu pernah makan bakso Afung nggak sih? Pernah. Tinggal dicemplungin tuh bakso jadi. Iya sama kayak bakso biasa. Iya bener sih. juga ya, goblok juga gue. Iya juga ya. Kan bakso tinggal dicemplungin ya jadi. Udah aku beli ya. Iya, padahal aku udah tahu ya. Ini masa tulisannya bakso tahu. Terus ini temenan nih, bakso tahu bihun. Komennya nanya berapa lama bakso tahu bihun. Kita semua pernah di titik itu. Lu pernah nggak sih di situasi yang malu gitu terus ya by the way itu ya, ya sering saya. Hah? Sering. Kamu pas kapan? Ini aku malu banget sih. Gimana kamu gimana? Ini pas sholat Jumat. Gue emang nggak bisa nyalain khotibnya juga ya. Khotibnya kan kalau teman-teman yang muslim ya, kalau lagi sholat Jumat kan kadang khotibnya baca surat yang kita nggak kenal tuh. Ini surat apa nih? Oh, surat Atin bukan, surat apa bukan gitu kan. Dia baca surat yang memang bukan dari juz amma. Surat yang lain, surat apa nih? Gua nggak tahu nih dia baca surat apa, panjang, terus dia stop. Gua kira udah Allahu Akbar dong, udah gitu ayat-ayatnya bunyinya di awalnya ada Allahu something gitu loh. Allahu apa? Jadi gua pas Allahu, gua begini. Si Bang Tara sebelah gua ngakak lagi bukan terus gua salah tingkah kayak itu malu banget anjir. Malah gue duduk di tengah, gue berdiri di tengah lagi. Oh, tengah. Aduh, ya Allah. Gak apa-apa. Dia jadi kan diem. Gue kira kan dia udah mau Allahu Akbar nih, gitu kan udah mau ruku. Ternyata dia ngambil nafas. Ternyata lanjut ayatnya. Salah tingkah gue anjir, sumpah gue anjir malu. Bang Tara. Terus gue habis itu Bang Tara kan, tadi kenapa gemen nih? Enggak, gatel aja gue, kakak sih Bang Tara. Bang Gem dan Kak Gita, gue sekarang lagi ngerasa nyaman banget sendirian. Gak mikirin buat cari dan deketin cewek. Ya gak apa-apa. Kalau lu nyaman, senang, gak apa-apa. Tapi gak ada waktunya. Iya. Lu jangan ngejudge diri sendiri kayak anak-anak Twitter. Ih, kok sekarang gue lagi gak tertarik sama cewek. Jangan-jangan mungkin gue kelamin ganda ada apa? Kelamin ganda. Gender balance apalah itulah nama yang zaman sekarang. Gender wow. Gender gue jangan. Pokoknya jangan ngejudge sendiri. Ada kalanya gua aja ditolak 700 amit-amit jangan sampai banyak banget ditolak 216 kali aja. Itu gua ada momennya di mana pantat lah, udahlah cari kerja, fokus saya kerja. Ada ya paling cuma 5 menit ya gitu. Iya, abis itu nafsu lagi gitu kan. Siapa ya mau jadi cewek gue ya? Birahi lagi abis itu. Bang, dengan ucapan ya dia ngetiknya sambil digileng. Bang, minta opini bang, semakin canggih AI voice generator itu bakalan ngancem pekerjaan voice actor gitu-gitu kah bang kira-kira atau enggak? Jawabannya antara di tengah-tengah, bisa jadi bisa enggak. Karena kalau gue bilang nggak mungkin guys, belum tentu. AI soalnya makin gila. Pertama kali gue tahu AI voice generator dari lu pada yang kalau nggak salah lu pada bikin Frank Sinatra ya, atau suara Bang Tar sama gue di situ masih ngeliat oh iya ini AI ketebak banget. Tapi yang kemarin update ya, gue nggak tahu tuh bukan orang Indonesia mungkin ya, yang YouTube pakai AI-nya Freddie Mercury nyanyi lagunya itu Michael Jackson. Wah itu gue langsung bilang wah anjing ini Freddie Mercury sih. Itu gue nggak tahu. Mirip banget ya. Makanya nunjukin aku. Makanya gue nggak ngerti itu gimana cara itu pakai software yang terbaru tuh. Soalnya dia baru uploadnya beberapa couple of months ago. Gue bilang kayak wah gile. Apa ini sinting nih? Itu sakit sih. Gue nggak tahu voice actor apakah bisa tergantikan, nggak tahu. Bisa jadi bisa iya. Tapi menurut gue gini sih guys. Yang namanya di bidang seni ya. Di bidang seni itu ada namanya beberapa basis on standard. Apalagi di era sosial media. Sekarang lu tuh dikasih tahu bahwa ini tuh ada watermarknya untuk AI. Contoh yang sudah melakukan itu adalah Twitter dan YouTube. Yang sudah mengasih tahu bahwa ini AI, jangan sampai ketipu nih AI. Twitter lu ngepost tentang gambar atau apapun tentang AI, dia akan langsung ntar kejelasannya dikasih tahu ini AI, jangan sampai tertipu, bla bla bla. Which is itu sebenarnya ada bagus ya. Jadi orang tuh beda lah menaruh harga karya seni dengan AI. Dan juga yang asli orisinil dengan bayaran pasti lebih mahal yang orisinil dong. Iya dong. Lu pelukis pakai cat air, koas dan sebagainya itu kan effortnya beda dengan prompt. Banyak orang bilang, tapi kan ngeprompt usaha. Betul, gue setuju karena gue juga pakai AI untuk ngeprompt. Prompt itu usaha, tapi jelas usahanya kan beda. Nah itu sama ibarat kayak lu bikin website bokep pakai mukanya Emma Watson pakai fake itu, gitu kan.
Kan bukan wawasan asli gitu. Ya you get the point. Contohnya kenapa begitu? That's the harsh truth. Kamu tahu nggak lagi diributin AI gambar itu adalah AI porno. AI porno karena fitnah, maksudnya AI porno fitnah. Contoh Alexander Daddario misalnya tiba-tiba. Gil. Yeah, which is aku juga udah bikin for personal. Yang mana? Maksudnya untuk personal investigation scientific aduh. Ya kan, karena gue nggak mau show it to public, enggak. Gue benar-benar hanya untuk private. Oh bisa, gitu kan? Oh bisa. Bisa ternyata, tapi ya nggak mirip. Maksudnya bisa, gitu. Ya lagi ngomongin apa sih tadi? Oh iya, maksudnya AI yang seperti, maksud gue fake artis yang mukanya diganti menggunakan teknologi komputer itu sebenarnya sudah ada sebelum AI yang zaman sekarang. Gila kok gue hafal banget deh soal begitu-begituan. Ever heard of apa dulu ya? Fake apa namanya dulu ya? Fake. Dia sosokan dia tahu. Enggak. Itu kan cuma dengar-dengar doang. Oh gitu. Kok gitu? Apa yang kamu lihat di fake? Tom Hardy kan? Enggak. Oh gitu. Dia ternyata tahu. Kan tahu doang, bukan berarti pakai. Iya. Pakai? Enggak, aku nggak bilang pakai loh. Di fake itu kan bisa ditonton. Enggak, kan makanya aku bilang pakai kan berarti aku nggak tahu apa-apa. Bener. Iya. Bener. Apa sih di fake? Nggak tahu. Curhat aja bang. Gue capek punya kakak nyusahin saudaranya sampai-sampai gue dibentak apa? Di DC. DC. Yang gue aja kagak tahu kalau dia pakai pinjol. Oh. Bisa nggak sih gue jual kakak sendiri? Dijual cepat. Ternyata sosis Pac-Man tuh. Oh alah, sosis Pac-Man. Sosis Pac-Man. Udah lama nggak itu, nggak dengar kabar. Saya kebetulan punya saudara tapi bukan kakak. Jadi rumah kami pernah didatangi preman. Sebenarnya bukan preman sih, lebih ke ya nyariin orang itulah dengan ketegasan gitu kan, dengan nada ancaman. Kalau gua langsung gua tunjukin KTP-nya. Oh iya dong. Nih KTP-nya, alamatnya di sini. Enak aja pakai rumah gue didatengin. Gitu. Kalau gue langsung gue tunjukin, nih alamatnya ini, nomor teleponnya yang aktif nih. Wow, gue kasih. Bodoh amat lu bilang gue doxing ya, daripada rumah gue jadi korban. Rumah orang, gue paling benci tuh kalau misalnya ada saudara, temen, lu punya urusan, jangan melibatkan orang lain. Jangan, mau lu kakak atau adik jangan. Memang kita sebaiknya harus membantu, tapi kalau udah sampai ada penagih hutang, bahkan bisa mencelakakan, nah nggak ada istilah kalau gue, fuck you, nih alamatnya gue doxing sekalian, nih alamatnya di sini begini. Rumah gue didatengin sampai 2 kali, yang satu yang kayak preman alias udah pakai anting tatoan, ya mungkin itu sebenarnya penagih hutang, gue nggak tahu, nyariin saudara saya. Yang kedua ibu-ibu janda. Sampai Bang Tara tuh yang ngadepin, yang kalau ibu-ibu, anak ini rumah saya, anak ini, gitu ya, begitu ya. Kalau gue jadi lu sih gue kasih tahu, nih lu tagih biar apa? Biar itu mengajarkan lo, bukan jahat sebenarnya. Kita membantu boleh untuk membantu untuk membayarkan utang apa sebagainya boleh, tapi at least kasih dulu namanya shock terapi. Jangan lu cuman hidup enak lu, ngutang orang lain disusahin gitu. Jadi shock terapi itu adalah sesuatu hal yang penting. Cubit puting. Itu shock terapi. Gitu kan. Iya, tapi maksud gue biar dia deg-degan dulu. Anjir, penagih utang datang, debt collector. Datang dapat. Setelah dia udah panik, baru udah gue bantuin. Gitu. Bikin dia panik dulu minimal. Enak aja. Hidup itu ini kan tidak mudah. Tanggung jawab, ngajarin tanggung jawab. Apalagi seorang yang sudah dewasa, mau laki-laki mau perempuan, pantat tanggung jawab. Gitu, karena memang soalnya kalau kita membiarkan sesuatu kesalahan seperti itu makin gila nanti kalau lu ngediemin hal-hal kayak gitu, yang bener lu, orang kayak lu maksudnya yang bener yang ditindas gitu. Jangan sampai amit-amit. Abang sorry jarang ngikutin jadi nggak tahu. Gua kan nonton vlog Bang Tara yang ultah. Ada lihat si Abang, berarti udah pulang. Emang Bang Tara udah upload ya? Ada upload. Oh iya. Ada emang datang kok. Afi ada, Alip ada, Ami yang nggak ada. Afi, Alip ada, datang. Cuman aku belum cerita ya. Ya pokoknya begitulah. Ya.
Ali pulang duluan berantem sama Afi, keren kan? Ya pokoknya gitulah. Gue nggak mau bahas karena udah nggak terlalu level banget di ulang tahunnya Bang Tara. Dia berantem sama Afi, gitu kan? Aduh, nggak level sekali. Ya, Afi juga baru datang. Dan cuman si Afi juga sekarang nggak bisa dihubungin karena ternyata pada saat ulang tahun Bang Tara kan dia stay tuh sampai malam karena diajak main AoV sama Bang Tara. Gue tidur, karena waktu itu gue inget banget di ulang tahunnya Bang Tara gue belum tidur sama sekali. Gue bilang, gue tidur duluan ya sore. Tidur gue sampai malam tuh pas ulang tahunnya Bang Tara. Tidur. Ternyata si Afi nyerita ke Bang Tara bahwa HP, kan Afi itu gue kasih 3 handphone ya. 3 handphone, gue sama Bang Tara ngasih 3 handphone. Satu gak tahu kemana, yang satu dikasih ke kakaknya. Jadi HP yang satu lagi gue kasih ke kakak gue, which is bukan Ami ya, adiknya Ami, jadi anak tengah nih. Gue kasih karena dia butuh handphone. Udah mulai agak kesel tuh, maksudnya kan itu kan lo ngasih sesuatu yang bukan milik lo. Gue bilang, Vi, ini gue pinjemin lo nih handphone sampai lo mati, bukan sampai handphone sampai lo yang mati atau handphone yang mati. Gue pinjemin lo mau pakai terserah, tapi khusus lo, jangan dikasih atau dipinjemin ke orang lain, khusus lo. Jadi gue kasih terus gimana? Nah terus kakak gua nabrak orang terus karena dia nggak punya ini katanya kalau nggak salah mintanya gede orangnya untuk ganti ruginya karena kan kakaknya supir ini angkot pemerintahan itu loh teman-teman yang bayar pakai kartu yang sistemnya digaji. Jadi dia nabrak orang, iya orangnya minta ganti ruginya gede. Terus gimana? Handphonenya dijual. Mantap. Tapi ya udah, gue udah kayak iya untung lu udah bukan asuhan saya. Kalau kamu masih asuhan saya, kamu akan saya marahi. Tapi karena kamu bukan asuhan saya lagi, saya sudah punya anak ya. Mantap. Gitu ya. Mantap. Jadi ya sudah. Gua mau Bang Tara cuman ketawa dong. Dalam hati kami, untung bukan asuhan kami lagi gitu. Jadi percuma 2 tahun di rumah gue ya, 2 tahun dididik di Japos sudah dikasih tahu berkali-kali ya percuma. Ya sudah, tapi at least we tried. Bang, gue bingung mau beli Switch Special Edition OFW atau CFW, tapi gue gampang bosan satu game bagus CFW atau OFW ya. Ya itu sih terserah ya. OFW, CFW. Kalau lu orang kaya silakan OFW. OFW itu lu nggak mikir. Maksudnya nggak mikir dalam arti colok, pasang, main. Gitu. Iya dong. Kalau Switch lo original atau OFW, lo nggak ribet. Beli game, colok, pasang, ya mete, main. Kalau CFW ntar lo nggak ngerti, kayak kakak ipar gua, nginstal ulang lagi. Walaupun untung kakak ipar gua nggak masalah kalau diinstal ulang. Bang, saran dong, ini kan mau dijodohin sama keluarga, sedangkan posisi masih pengen bebas dan pengen ngejar karir. Ngomong bye-bye. Cuman gini, lo lihat dulu. Maaf. Aku tuh mau ini karir, pas dibuka Alexandra Daddario pakai hijab, mampus gak lo? Saya kapan kawinnya? Yuk, besok ya, besok aja lah. Kita percepat tuh lebih baik loh, gitu ya kan? Semudah itu. Lo iya dong, lo kita nggak mau material is ya mohon maaf ya di agama pun kita disuruh ngelihat dari sifatnya, agamanya, kekayaannya. Jangan salah, hartanya maksudnya dari artinya bibit bebet bobot. Itu penting Pak. Nggak tahu gitu. Berjanggut dia. Taunya berjenggot. Wah, Alexandra Daddario masa berjenggot? Rugi dong. Tapi kalau itu jawaban bercanda, jawaban serius. Lu ngomong aja sama orang tua lu bye-bye. Nyak, lu jodohin enak aja lu main jodoh-jodohin. Anak orang mau lu kasih makan apa ntar gue? Gue kasih makan batu. Dulu kalau itu Pak De gue tuh almarhum bapaknya Mala, itu paling tegas. Semua sepupu gue yang nikah, nggak cuma anaknya dia kan punya anak laki-laki 3, 1 perempuan, which is Mala gitu kan. 3-tiganya laki-laki ini pada saat nikah semuanya diancam hal yang sama. Anak orang mau kasih makan apa? Kasih makan tai, gituin. Jadi kalau misalnya setiap 3 laki-laki yang mau nikah, izin nikah ke Pak De, almarhum Pak De gue itu, which is bapaknya Mala. Anak orang mau kasih makan apa? Kasih makan tai, gitu. Selalu digituin. Tanggung jawab ya, lu laki-laki, jangan malu-maluin lo. Gitu, maksudnya kayak gitu loh. Which is itu kayak gitu dan sepupu-sepupu gue semuanya gitu sama. Sepupu-sepupu gue yang nikah, padahal bukan anak dia. Kasih makan apa? Kasih makan batu. Gitu. Kalau anaknya bilangnya tai. Kalau sepupu-sepupu, kasih makan apa anak orang? Kasih makan batu. Gitu. The best tuh. Pak De gue tuh, almarhum bapaknya Mala. The best tuh. Emang bener gitu kan. Yang bener aja kasih makan tai.
rugi dong. Semua gara-gara bapak sialan itu. Jadi tapi serius ya, gitu. Kan dikasih tahu maksudnya gitu. Dalam arti apa namanya? Harus tanggung jawab. Bilang, "Ma, B, nikah itu nggak cuma asal sekedar." Iya memang betul nikah itu disegerakan. Kalau udah mampu segala-galanya, mampu dari segi jasmani dan rohani. Rohani kita udah siap, jasmani, duit segala macam udah siap belum nih? Gitu kan, pikir-pikir dulu. Kalau misalnya tuh Mak, B, tapi kalau misalnya emang menurut Mak enggak apa-apa, ntar dibantuin lu buat nyari karir gitu kan. Ntar Papa punya temen, dia punya perusahaan, lu ntar digaji 30 juta deh sebulan. Oh ya udah. Misal contoh, tapi maksud gue intinya adalah diajak ngobrol baik-baik. Karena namanya pernikahan itu sesuatu yang sakral. Bisa membuat bahagia, kenapa tidak? Betul. GWG Kang ngerasa sih ngeluarin uang buat beli game Switch 8 jet lebih. Cuman literally dengan 8 juta itu lu nambahin dikit dapat ROGL lah. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau dia bahagia kenapa enggak? Nggak apa-apa. Iya kan, benar kata komen tadi, betul. Masa orang punya 8 juta, punya duit sendiri nggak boleh beli game? Rugi dong. Lagi kan duit dia. Biarin aja. Nggak apa-apa, bener. Bagus. Ya, bagus. Oke, Bang, akhirnya di ultah gue yang ke-22 ini gue bisa rayain sama cewek gue, Bang. Birthday. Baru doain tahun ini lancarkan pernikahannya, Bang. Amin. Oh, banyak yang menikah tahun ini. Nikah muda, Ya biarin aja, dia punya duit. Hebat. Daripada ntar pacarnya nggak dinikah-nikahin malah ditikung orang. Ya. Rugi dong. Lama-lama gue kesel lu. Nggak apa-apa, kalau udah jasmani, rohani, dan finansial siap ya hajar. Hebat. Nggak apa-apa. Oh, apa? Ternyata ini tuh lokasinya di rest area. Kok kamu on? Aku nggak tahu. Iya. Mana aku tahu itu bahasa umum satu-satunya. Ya di pantesan Gojek ya cancel terus. Tapi maksudnya di Gojek kan yang benar aja kan. Ya emang bisa. Ya Allah. Itu Ya astaga. astaga. Nggak tahu. Di BXchain 2 Nggak dong. ada BXchain 2 justru. Ternyata. Dia dari jalan tol kata Gojek pantesan di cancel terus. Tapi yang ini dong yang baru komen, yang lain nggak komen sama sekali. Nggak chat sama sekali. Iya astaga. Di pinggir tol Ares area 4 nih. Ya Allahu Akbar. Ya aku nggak baca. Ya tutup sekarang. Tadi tutupnya jam 9. Tadi setengah 9. Harusnya lengkap di BXchain. Nggak ada di BXchain, cuma ada satu-satunya itu doang. Cuma satu tempat doang, makanya aku pikir oh ini doang kali. Aku nggak ngeliat di mana. Mana? Nggak ada. Nggak sih, Afum. Nggak ada. Orang kemarin aku baru mesen kok. Nah, nggak ada tadi. More outlet sayang. Iya. Tapi tadi nggak ada, yang itu doang yang paling atas, Beb. Iya. Aku juga kalau ketik McD munculnya juga McD ya, Pekalongan. Nggak pernah pakai GoFood, Shopee Food doang aku pakainya. Harusnya jam 9 tadi gua udah makan bakso yang nikmat. Ya udah kita pesen setengah 10 nggak makan. Bikin rugi gua. Iya, kata Gojek. Kita pesen yang lain ya. Wah, sinting nih. Ya udah pesen yang lain aja kan. Lu bayanginnya dari nggak di rest area. Naik mobil aja gua dari rest area, guys. Aduh. Sampai rumah gue itu kaki mau copot. Ini orang suruh naik motor. Apa nggak berak darah tuh? Itu bapak. Itu harusnya jangan dong ada yang di rest area. Siapa juga yang bisa masuk situ? Oncom, rest area. Kamu tahu make di rest area nggak? Yang di Jagorawi yang kita sering mampir. Iya. Kan bisa Gojek. Sering kok aku ngeliat Gojek. Itu kan ada jalur yang ke lewat itunya. Ini buat nggak ada. Ada buat orang-orang Depok, orang-orang yang dekat-dekat situ bisa mesen. Coba main Star Citizen. Gue main udah 5 bulan seru Bang. Star Citizen apa tuh? Boleh. Gue tahu nih, gue isu tahu Star Citizen. Lebih tahu lagi Star Netizen tuh. Oh, gue tahu tuh. Iya. Itu Star Netizen kayak siapa tuh Bang? Kayak Ria Ricis sama kemarin Kemal lagi berantem karena tweet yang nggak penting dan nggak jelas. Viralnya tuh sampai millions view-nya. Gue bilang, oh iya, pinter deh. Mereka tahu nih, mereka memanfaatkan orang Indonesia yang kepoan gitu kan. Mantap.
gitu, nggak penting itunya gitu kan. Si Kemal bales dengan video abis itu ini, tapi view jutaan ya, gini. Karena orang iya bener sih, kepoan sih. Sampai dibahas di TikTok view-nya sampai jutaan. Gue bilang dulu nggak ada pembahasan lain, pantes geblek gitu. Gue ngiriminnya sambil nangis bang seharian karena gebetan gue nikah tanpa sepengetahuan saya dan udah selama 2 X maksudnya apa? 2 kali. Iya, maksudnya udah selama 2 kali, maksudnya selama 2 kali apa? Potong kali itu. Gak usah kenapa nangis? Masih gebetan kok nangis? Jangan nangis. Rugi dong. Dia tadi yang bilang stop dia kesurupan. Rugi dong. Masih gebetan, masih pacar ya mungkin karena gue udah kebal kali ya, udah 216 kali sih dijahatin cewek. Tapi maksud gue coba lu gak usah nangis. Lu boleh nangis sedih apa gimana kalau udah nikah baru yes, atau kayak kemarin kan salah satu dari lu pada, bang gue udah tunangan dan nentuin tanggal nikah, dia selingkuh. Nah itu baru sakit bro, soalnya udah tunangan udah beda nih, lu udah siap, udah ngomongin soal duit dan sebagainya. Tapi kalau masih gebetan justru harusnya bersyukur kalau udah diicip sama orang lain. Loh iya kan, kalau udah diicip dan dicelup sama orang lain bersyukur baru gebetan. Berarti artinya apa? Oh ya lu dijauhin dari orang kagak bener. Ya udah biarin aja gitu kan. Tapi orang kok bisa sejati itu ya bang? Ih makanya udah diklip tuh bang, yang itu bang. Ih makanya udah diklip lah gitu. Kasian kan. Maksud gue gitu. Maksud gue ya lu kalau misalnya masih gebetan ngapain nangis? Rugi, air mata lu rugi. Mending nangisin buat yang lain. Mending nangisin buat diri sendiri. Mending gak usah nangis sih, benar. Rugi dong. Bang, gue baru bangun, 8 tahun bang. Bang, gue baru bangun, 8 tahun. Kaget lihat lu sekarang, padahal itu ponakan lu udah gede ya ikut live samping lu. Mau koma lagi nggak? Dia ngajar PAUD, boleh tips ngajar PAUD gak? Satu sabar kata Gita. 2 sabar kata Gita. 3 sabar. Karena guys, gue setuju sama pendapat Gita. Kenapa? Gue denger ceritanya Gita aja gue nganga. Contoh, katanya ada salah satu anak PAUD. Nih anak PAUD apa tuh namanya? Hiperaktif ya. Anak PAUD hiperaktif, lari ke sana kemari. Dia muntah. Terus abis dia muntah, dia joget di atas muntahnya. Di situ kan langsung kayak Oke, ya bener. Jadi adalah sabar. Bang, gue part 1 nih. Gue diselingkuhin bang sama pacar gue cewek ya, berarti dia cowok nih. Which is nama laki-lakinya sama kayak nama gue bang. My identity got stolen. Oh nih, dari Uhuy nih. Oke, dia udah sampai part 3 aja curhat deh. Gue baru baca part 1. Ntar dulu, part 2 mana nih Uhuy? Part 2. Jadi dia ngenali cowok itu dengan riwayat hidup, pendidikan, kerjaan, gaji milik gue. Sampai tuh orang nikah berdua sama nih cewek. Hah? Maksudnya gimana sih? Ini serius dia? Terus part 3. Oke, part 3 tadi gimana? Part 3. Gue jumpai dan jelasin ke ortunya. Diusir sama ortu dari kota gue. Worth it gak sih bang? Gue sempet stres. Gue jumpai dan jelasin ke ortunya tuh ke Pasutri diusir. Oh ya iyalah. Bukannya worth it lagi. Harus. Geblek. Harus. Kalau identitas, gue kira identity got stolen, maksudnya gimana? Jadi nih cewek, dia kok bisa? Tapi sih kok maksudnya kok bisa? Jadi riwayat hidup lu, riwayat pendidikan lu, kerjaan sampai gaji udah milik, sampai tuh orang udah nikah. Kok bisa sih? Pertanyaannya kok bisa? Itu namanya identity theft. Ya, lu bisa itu ada hukum pidananya, Pak. Lu malah kalau barang bukti lengkap, lu bisa minta ke polisi untuk ngelapor itu, untuk penjarain atau bahkan suruh orang itu bayar denda. Biasanya orang kalau bayar denda diurusnya cepet tuh sama polisi. Bayar denda karena identity theft gitu kan. Identity theft itu dendanya besar loh, nggak main-main loh. Bisa sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran teman-teman. Itu hati-hati. Identity theft itu bahaya sekali bro. That's something else gitu kan. Apalagi kalau udah sampai bawa-bawa nama, nomor KTP, kerja apa, ijazah dan sebagainya, itu parah cuy. Kalau misalnya lu tanya dia, akhirnya gue kasih tahu yang kenyataannya terus diusir bang sama orang tuanya, worth it gak sih? Oh bukan worth it lagi. Kalau gue malah gue jambak dulu. Lu kalau bisa temuin dulu orangnya. Oh lu dapat informasi gue dari mana gituin. Bila perlu ancam, lu punya hak untuk itu. Wah, alhamdulillah ngasih mbak. Bila perlu lu ancam, maksudnya kayak lu jangan main-main. Ini identitas gua. Ntar amit-amit takutnya dia tahu identitas lu, taunya dia tahu nomor KTP lu, ntar dipakai buat enggak.
gitu kan, kayak buat pinjol atau apa dan sebagainya kan ngeri Pak, kayak gitu loh. Minimal ya lu make sure dia nggak ngelakuin itu lagi. Karena kalau orang Indonesia itu ya, basically nggak cuma orang Indonesia sebenarnya, seluruh manusia di muka bumi ini, kalau dia salah tapi tidak diberitahu dia salah, dia akan kasihkan dan keterusan. Ntar dia cobain hal yang lain, ini, itu, ini, itu. Fenomena alam teman-teman terjadi di depan toko Hasta Leangan. Terlihat di sana hujan deras sekali, tapi di sini masih kering ya. Loh, kok bisa? Luar biasa, Masya Allah. Fenomena alam teman-teman terjadi di depan toko Hasta Leangan. Ya benar sih. Dia lupa bukan. Ya dia benar, kuasa Allah. Allah itu ya memang kan memberikan genting rumah gitu kan, agar kamu tidak kehujanan. Nggak salah. Sebelum sosmed. Pap titik gitu aja. Kan dia baru ngerti dong. Aduh, sebelum teknologi. Pasti bininya kan sandwich. Nih, gambar titit anjing. Halo Kak. Can everyone stop call me Kak? Why? So annoying. Kan lebih sopan. Enggak. Terus dipanggil apa? Siapa tahu lo lebih tua. Iya, ngerti. Just halo aja bisa gak sih? Bener, gue setuju sama cewek ya. Betul. Next time kalau ngeliat muka kayak gini bilang, "Hey kontol," gitu. Langsung aja ngomong kan, bahasa Prancis gue keluar tanpa kaget. Gitu. Ya gue udah capek soalnya ngeliat cewek-cewek kayak gitu. Apa sih? Sifat nggak bagus, ilmu sedikit, muka juga sedikit. Astagfirullahaladzim. Banget sih, Pak. Ini nih. Ya, dimakan dong sama cicak. Cicak kan itu kan? Iya, cicak. Makanan cicak dong. Kecoa kan makanan cicak. Emang iya, cicak dimakan kecoa. Kecoa dimakan cicak lah. Iya, pasti dimakan. Iya. Cicaknya malah kabur. Enggak dihadang. Oh, enggak dihadang. Tuh kan berantem. Ini Monster Hunter War nih. Next. Ini what happened? Teman-teman sekalian, ya. Apa yang terjadi dengan dia? Gue actually demen sama dia waktu yang pas nonton The Boys kan aku bilang ini cantik nih. Si Star Girl. Iya, Star Girl. Why? Dia bisa operasi kan ya kalau nggak salah. Before after compound V. Before after compound V anjir goblok. Why? Sayang banget. Kenapa standar kecantikan di barat sana tuh kayak begini sih? Yang operasi plastik, yang Kim Kardashian-ish bibirnya. Iya. That's not sexy, that's disgusting. Ini udah cantik banget. Ini cantik loh, ini cantik banget. Ini yang di atas. Aduh. Imut banget itu. Aduh. Oke, next. Apaan nih? Hah? Apaan sih? Apaan tuh ini? Lihat dong. Kontrol memang. Astagfirullahaladzim. Han, itu dua bahasa Perancis loh, Han. Oh, kan dapat satu lagi. Dua bahasa Perancis jadi satu tuh. Oh, kaget ya. Nah, udah biasa. Kok malah gue? Iya, kamu kagetnya delay. Gue kaget beneran dong, geblek. Kena ke dia dong. Aduh. Dadah semua. Dadah.